kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersama-sama dengan Anda kurang lebih hampir sampai di pukul 10 pagi nanti, bersama dengan narasumber juga yang sudah hadir bersama dengan kami, dan yang nantinya juga akan menjawab setiap apa yang menjadi pertanyaan dari Anda, ya. Line telepon sudah kami buka di 082195835080, dan juga Anda bisa memberi komentar Anda di streaming kami RRI Manado. Dan ini terkait dengan topik, ya, ingat drainase penting cegah banjir. Di luar dari itu kami tidak bisa menjawabnya karena narasumber sesuai dengan kompetensi masing-masing. Sudah ada bersama kami Bapak Bahtin Rasak, jurnalis lingkungan, anggota SIEJ Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Bahtin. Pagi. Baik. Dan saya juga bersama-sama dengan Ibu Esra Rondonu STMT selaku ahli muda teknik penyihatan lingkungan. Selamat pagi Ibu Esra. Selamat pagi. Baik. Dan juga bersama-sama dengan kami di sini
Ada Ibu Desi Kaseke selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado atau dari Dinas PU Manado ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baik, dan Ibu membuka statement pagi tadi di beritanya RRI ya, terkait dengan bagaimana kemudian ini kita melihat pada sisi lingkungan dulu ya, bagaimana drainase ini yang dibangun oleh pemerintah dan ini menyikapi juga terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat yang mengatakan, oh daerah saya banjir ya, yang ada di kota Manado, khususnya di lokasi-lokasi tertentu. Sebab itu ini langsung jawabannya bersama dengan narasumber kami, ada Ibu Desi dan juga Ibu Esra dan Pak Patin. Baik, saya ke Ibu Desi dulu selaku Kepala Bidang Cipta Karya dari PU Manado. Ini kalau kita melihat drainase sekarang di mana-mana saja yang dibangun sekarang Bu, untuk yang ada di Manado. Kalau tadi pagi kan diberitakan di Maesa, ada juga di Malalayang yang sudah dibangun. Masih adakah yang akan dibangun begitu? Melihat dari kondisi kalau sekarang kan lagi musim-musim hujan berdasarkan prediksi atau informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Jadi yang sementara dibangun saat ini ada yang sudah disebutkan tadi, Jalan Maesa dia peningkatannya. Trotoar. Kemudian di Jalan Gagak, untuk mengantisipasi banjir yang genangan yang ada di kompleks perumahan di Jalan Gagak di Ranomuut. Kemudian di Tololiu Supit, Pak. Oh, di nah, iya, tadi di Baober Om Utu Jacumu. Jadi di situ ada peningkatan untuk penutup ya, untuk penutup saluran dan memperlebar saluran dan menutup untuk nanti di situ kan banyak anak sekolah ya Pak. Jadi untuk jalan supaya lancar anak-anak jalan di atas trotoar. Kemudian ada di Malalayang 2. Di Malalayang 2 juga mengantisipasi genangan yang ada di kompleks Manibang. Di situ juga ada Pak terjadi genangan. Kemudian di pertigaan Jalan Sea, itu sudah selesai juga. Di situ juga mengantisipasi genangan yang sering terjadi kalau orang mau ke rumah sakit Prof. Kamdo, di situ kan lalu seringkali terjadi ada genangan di pertigaan Jalan Sea situ. Sekarang sudah Pak, sudah berkurang. Nah, itu satu. Kemudian kalau saluran Jalan Gagak sudah ya. Kemudian baru-baru itu kita melihat di Pasar 45 di Zero Point situ juga dibangun. Ya. Itu kewenangan dari instansi lain atau? Iya, itu masih di PUPR Pak, tapi dia program yang berbeda. Nah, kebetulan di PUPR di bidang Cipta Karya kita ada program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. Tapi yang di Zero Point itu Zero Point ya Pak, yang menuju Zero Point di situ penataan bangunan dan lingkungan programnya, tapi dia pekerjaannya peningkatan pedestrian. Jadi khusus pejalan kaki tapi tetap memperhatikan saluran yang existingnya. Jadi ada saluran, ada jalur utilitas dan juga pedestrian untuk pejalan kaki, ramah pejalan kaki. Untuk saat ini itu ya yang sudah dan sementara dibangun. Kalau yang sementara dibangun ini Pak, ada yang sudah selesai tapi ada juga yang akan harus selesai di bulan Desember. Pekerjaannya progresnya sudah di sekitaran 90%. Jadi itu Pak, terima kasih. Ini saya ke Ibu Esra ya. Ibu Esra, kalau kita berbicara tentang drainase ini lebih melihat pada bagaimana dampak-dampak lingkungan juga ya. Yang pasti ini juga utamanya itu pencegahan banjir dan juga ini supaya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang pembuangan limbah dan lain sebagainya kan itu melalui drainase. Ini Ibu Esra mempertimbangkan atau hal-hal yang menjadi acuan untuk bagaimana kemudian pembangunan drainase yang cocok begitu untuk ramah lingkungan. Ibu Esra silakan. Ya, baik, terima kasih. Kalau kita berbicara drainase, itu bukan semata-mata hanya berbicara bagaimana pencegahan banjir, mengalirkan airnya. Tetapi di situ juga dari kacamata lingkungan, di situ kita ada bagaimana upaya untuk menyehatkan lingkungan tersebut. Jadi ketika ada genangan atau ada banjir yang terjadi, otomatis pasti lingkungan tersebut akan terganggu.
apalagi dari segi kesehatan. Dan ini nih tentunya memberikan dampak yang cukup penting bagi keadaan masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi kan, Betul. baik itu perekonomian. Kalau semisal karena banjir itu masyarakat sakit, berarti pada akhirnya akan terganggu. Seperti itu. Ya, kalau kita ketahui bersama bahwa drainase ini penting untuk kita perhatikan. Kalau tadi pagi juga kami mendengarkan dan Ibu sudah mengatakan kepada saya kemarin ya, ini banyak limbah-limbah kotoran juga ya. Artinya sampah yang ada di dalam drainase tersebut yang perlu disikapi. Namun nanti akan dijawab oleh narasumber dan saya ke SIEJ dulu ya. Dari jurnalis ini melihat bagaimana pas tidak untuk pembangunan drainase sekarang. Dan apakah ini juga perlu yang namanya penambahan drainase begitu atau perlu lagi untuk diperlebar? Karena kita melihat pada kondisinya ada kan sudah mungkin standarisasi begitu ya terkait dengan pembangunan drainase. Bagaimana dari jurnalis melihat? Ya, terima kasih. Kalau kami melihat dari perspektif jurnalisme bahwa drainase yang ada di Kota Manado ini kemungkinan dibangun perencanaannya sebelum banyak penduduk. Mungkin masih dari beberapa belasan tahun lalu, dan yang saya lihat bahwa drainasenya sama dengan Bung Hendra dan Ibu Desi bilang tadi, itu sudah dikuasai oleh sedimen, baik sedimen pasir tanah dan sampah-sampah. Nah, ini yang jadi persoalan adalah mungkin para ahli atau juga pengambil kebijakan melihat topografi dari Kota Manado ini yang berbukit, yang dulu mungkin tutupan lahan masih bagus. Kalau sekarang dan beberapa tahun belakangan ini kan sudah banyak alih fungsi terutama untuk pemukiman. Nah, kami melihat bahwa penambahan area pemukiman ini telah memperparah tingkat sedimentasi, baik karena produksi sampah masyarakat maupun dari erosi dari kompleks tempat tinggal yang sudah ada sekarang. Itu. Kalau kemarin kami juga sempat berbicara dengan Ibu, ini menyatakan banyak sampah. Jurnalis di situ berperan seperti apa untuk bagaimana mengungkapkan terkait dengan jangan hanya menyoroti terkait dengan apa yang menjadi program pemerintah saja yang sifatnya ini dibiarkan dan lain sebagainya. Tapi kita melihat pada sisi sosial masyarakatnya ya, bagaimana ini kesadaran dan jurnalis berperan di dalamnya, masyarakat tidak lagi membuang sampah begitu, karena ini juga sangat mempengaruhi terkait dengan kesehatan lingkungan begitu. Iya. Kami dari jurnalis sebenarnya untuk beberapa tahun belakangan ini harus kami akui bahwa isu lingkungan itu sangat, dalam tanda kutip, sangat seksi untuk jurnalisme. Karena dengan melihat tingkat keparahan lingkungan yang ada saat ini. Hanya saja kami harus akui bahwa banyak jurnalis yang belum tertarik untuk menggarap isu-isu lingkungan, terutama membantu masyarakat dan pemerintah untuk bagaimana mengelola lingkungan dengan antara lain untuk mengelola sampah supaya jangan sampai hanya dibiarkan saja, apalagi cuma dibuang sembarangan. Karena kami lihat pemerintah sudah berupaya, cuma apakah masyarakat sadar atau belum terlalu sadar? Kami melihat ini juga dalam konteks harus ada konsistensi dalam penegakan hukum, terutama dalam pengelolaan sampah.
Saya ke Ibu Desi. Bu Desi, ini kemarin sampai ada bolsak atau kasur gitu di dalam got-got ya. Kalau kita bicara di sini drainase kita ke got saja ya. Got-got banyak yang sudah dibangun tapi ada got-got yang ini ada kasur di dalamnya, mungkin styrofoam juga begitu ya, dan juga sedimen-sedimen dari yang namanya tanah dan juga pasir ya masuk di drainase tersebut atau got. Itu bagaimana Bu? Apa memang apa namanya kita melihat kan trotoar di bawahnya drainase begitu. Ini karena tutupan dari trotoar yang menghambat sehingga untuk kesulitan terjadi yang namanya orang mengangkut sampah begitu atau kesadaran masyarakat yang tiba-tiba juga ada yang main-main langsung lempar di bawah got begitu. Atau bagaimana kalau Ibu sendiri melihat dan pemerintah juga menyikapi terkait dengan hal tersebut dari Dinas PU? Baik, terima kasih. Jadi mungkin sekalian ya Pak, menyambung dari yang disampaikan oleh Bapak bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan adanya pertumbuhan penduduk ya, otomatis akan membutuhkan lahan yang lebih untuk pemukiman. Nah di Kota Manado memang terjadi pertumbuhan adanya perumahan yang cukup ya Pak, dan itu dalam proses itu akan ada berpengaruh pada saluran atau drainase yang ada yang menuju ke buangan. Misalnya dari cuttingannya itu otomatis akan ada yang sedimennya akan mengalir ke saluran kota. Itu mungkin yang salah satu kalau dari sedimennya Pak. Tapi kalau dari sampahnya, itu kesadaran masyarakat itu mungkin. masyarakat yang melakukan sendiri berarti ya? Iya Pak, karena kita ada pemeliharaan di Dinas PUPR ada yang namanya tim swakelola drainase. Ada swakelola sungai, ada yang drainase. Nah yang tim kami di swakelola drainase ini rutin Pak. Iya. Jadi itu pekerjaannya satu minggu 6 hari, kalau hari Minggu pasti libur. 1 minggu 6 hari akan mengidentifikasi bahkan menindaklanjuti jika ada contoh kalau ada hujan tentu ada genangan kan. Tapi ada walaupun tidak hujan tapi ternyata ada genangan. Nah di situ yang orang coba explore, ternyata di situ tumpukan sampah tuh ada banyak sampah, ada plastik yang menghalangi air untuk berjalan menuju ke muaranya, menuju ke daerah yang misalnya ke anak sungai atau ke daerah yang di mana dia bermuara. Kemudian juga ada juga mungkin drainase sekarang Pak, betul. Kita sudah berusaha untuk membangun sesuai dengan persyaratan dari standarisasi dari saluran atau drainase yang diatur oleh aturan ya. Sudah sesuai dengan standar. Namun contoh Pak ya, kita membuat sebetulnya jarak antara contoh manhole ya. Tadi Bapak bilang mungkin dia sudah tertutup DP saluran, tapi dia tetap mesti ada manhole Pak, ada bukaan. Paling jarak sekitar 4 meter agar kita bisa maintenance yang di bawah. Kalau misalnya ada genangan kita buka satu, kita maintenance. Ya, tim kita itu Pak. Setiap hari kalau memang ada keluhan atau genangan di daerah tertentu, mereka melakukan hal itu. Jadi namun ini Pak, penutup saluran itu yang manhole itu memang ada kalanya yang orang desain ada beton tapi ada juga besi, ada yang grill. Yang grill ini Pak, orang pernah beberapa kali pasang. Itu mungkin ada oh iya Pak, itu jadi ada yang ya kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya orang superbaiki. Jadi tiba-tiba sudah ada di Petlam ya. Itu yang kala aja bikin yang Kang. So ada orang yang berjalan kalau rupa tadi bilang HP ya. Jadi kurang lebih itu yang persoalan sih sebenarnya, berusaha untuk mengikuti standar tapi ternyata
ada hal-hal yang nyendak orang pikirkan dan orang iya. Jadi begitu Pak kurang lebihnya. Ibu Esra, ini kan kalau kita melihat dari kesehatan lingkungan ya, kalau tadi juga faktor keselamatan ternyata menjadi salah satu indikator untuk bagaimana dibangun yang namanya drainase. Ada untuk anak-anak sekolah tadi di SMA 7 sana, di seputaran Tingkulu kan dibangun selokan atau drainase ini, tapi di atasnya mungkin akan dibuat trotoar ya, karena memang pejalan kaki tidak lagi berjalan di trotoar di situ karena terhambat dengan yang namanya tidak beraturan atau semrawutnya ya kondisi di situ, tapi sekarang nanti akan dibangun untuk apa namanya tadi Bu yang di atasnya trotoarnya. Baik. Jadi bagaimana Ibu melihat ini faktor-faktor lingkungan pada pembangunan drainase? Sebenarnya kalau drainase itu paling ujungnya di mana dan paling ujungnya ketika dia mengalir di mana Bu? Begitu. Karena kalau kita melihat kan drainase tiba-tiba oh ini sudah ada got, padahal di sebelum-sebelumnya tidak ada got ya, begitu. Silakan Ibu. Ya, baik. Kalau kita melihat pembangunan drainase sekarang, tentunya air itu mengalir dari hulu ke hilir. Kemudian berkaitan yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu Desi, kondisi Kota Manado kita, topografi Kota Manado yang memang naik turun gunung. Jadi kadangkala ada lokasi tertentu yang tidak tahu airnya mau kemana. Ada yang dong bilang daerah loyang. Jadi agak susah karena diapit oleh dua pegunungan, kadang agak susah. Nah di situ pada akhirnya karena air tidak bisa mengalir, terjadilah genangan yang kemudian berakibat kepada sanitasi terhadap masyarakat. Nah kalau berbicara tentang sanitasi yang terganggu, kembali lagi itu akan berakibat pada kesehatan masyarakat. Jadi kalau ada air limbah yang tidak bisa dikelola dengan baik, yang tadi berhubungan dengan drainase, itu ujung-ujungnya kembali ke sanitasi yang buruk. Seperti itu, yang memang kondisi drainase ini sangat-sangat berkaitan erat dengan sanitasi. Dan itulah yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ya toh? Baik. Sanitasi yang baik tentunya akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Bu, kalau saya bertanya sedikit, di daerah Ranelmut ke Perkamil kan dibangun di sana, ya, ada lubang besar begitu. Yang dulu di situ kayak seperti taman, tapi kenapa dibangun lubang? Apakah itu salah satu memikirkan jumlah volume air yang akan masuk dari arah Liwas ya, dari arah Liwas masuk ke daerah Perkamil Pal 2. Ini memang dibangun untuk itu atau sifatnya ada keperluan atau kepentingan khusus begitu terkait dengan lubang itu? Baik. Jadi yang di Ranumut itu namanya kolam retensi, Pak. Jadi dia kolam ini berfungsi untuk apabila volume air, kan biasanya di situ Pak memang lumayan, iya, di situ memang rawan banjir Pak di daerah itu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dia terbantu dengan itu kok satu arah dengan yang gagak ya, jalan gagak. Di situ salurannya udah dibikin dan udah ada pengaruh, sudah menurunkan genangan. Dan ini yang kolam retensi itu dibuat untuk kurang lebih sama dengan menahan yang air ya. Jangan sampai dia tiba-tiba setelah hujan yang volume intensitasnya cukup tinggi, kemudian dia langsungkan, biasanya dia kali kalau nak muat tuh saluran, dia ikut jalan, tapi itu dia tampung dulu di situ. Tapi apabila nanti jika hujan atau intensitasnya cukup tinggi, dia akan mengalirkan secara perlahan. Dan juga di bawah Pak ada juga yang dia memang mengalir terus. Ada pintu, iya. Kalau di bawah itu rutin. Iya, di bawah itu yang memang rutin dia mengalir. Iya, kalau di atas kalau misalnya ada intensitas cukup tinggi, iya. Kalau volumenya cukup tinggi, maka dia akan di bawah dan di atas. Dan dia mengalirkan ke dua sisi, ke arah Pingkan Matindas dan juga ke arah jalan yang ke arah kantor camat Pal 2 itu, Perkamil.
Iya. Jadi itu fungsinya memang untuk menahan Pak, agar jangan sampai dia ada tiba-tiba airnya langsung mengenai meluap, langsung ya, ke jalan dan bisa langsung banjir. banjir. Ya. Di situ Baik. memang rawan Pak. Di daerah itu kan memang yang sering kali terjadi genangan yang di arah pacuan. Pacuan kuda Iya. ya, pacuan kuda ke Jadi arah itu Perkanil sebenarnya itu, yang ya. urgensinya dibuat itu. Baik. Saya ke jurnalis, ini kita melihat drainase ya, kalau di seputaran banjir saya nggak tahu juga apa akan dibangun atau ditambah lagi, karena di situ kan daerah aliran sungai dan di situ sering meluap juga ya. Bagaimana drainase di sana, apakah akan dibangun, dan bagaimana juga ini sudah di masyarakat yang ada di Kota Manado khususnya daerah aliran sungai, ada berapa di antaranya sudah direlokasi begitu ke tempat-tempat lain, tapi mereka masih balik lagi dan masih mengklaim, dan ternyata itu juga salah satu yang akhirnya jadi permasalahan. Bahkan terindikasi sampai ke arah korupsi juga ya, ketahan dan akhirnya ini merugikan entah siapa, pemerintah dan juga masyarakat. Ini faktor alam yang berbicara. Silakan jurnalis. Iya, terima kasih. Begini, tadi juga Ibu Kabit menyinggung soal ada beberapa lokasi dibangunkan atau direvitalisasi drainase, terutama contohnya yang di Jalan Seak. Kebetulan saya tinggal di kompleks sana. Itu sebelum dibikin itu memang setiap hujan sedikit aja sudah terjadi genangan. Sampai Ibu juga tadi sempat menyinggung bahwa walaupun tidak hujan tapi kelihatan basah-basah. Itu kalau di situ di titik itu beberapa kali memang saya lihat seperti itu. Sampai instingnya kita bilang ini sama kayak dibilang bahasanya drainase melawan takdir, karena setahu kami itu kalau drainase itu dia drain akhirnya mungkin artinya adalah penguras. Harusnya air masuk, ini malah air keluar. Nah itu yang kami lihat juga ada di beberapa titik. Contohnya mungkin ada sering kali juga di Boulevard ada, tapi kadang-kadang saja. Dan itu kami melihat bahwa sedimentasinya yang terlampau tinggi. Walaupun dimensi dari saluran dibikin lebar, tapi kalau tingkat sedimentasinya tinggi dan perilaku masyarakat yang belum berubah tetap akan seperti itu. Nah dari kami jurnalis kami sampai menuliskan bahwa sampai menyalahkan masyarakat, tapi sebenarnya juga ini adalah bagaimana kita semua meliterasi masyarakat bahwa menjaga lingkungan terutama drainase bukan hanya soal untuk supaya tidak banjir, tapi sama dengan Ibu bilang tadi bahwa ini soal kesehatan lingkungan. Nah itu kami pikir mungkin kita harus sering-sering berdialog, berdiskusi, memberi masukan, dan itu karena kami juga jurnalis, kemampuan pengetahuan kami sangat terbatas, karena jurnalis itu kan dituntut untuk mengetahui banyak hal dan tidak semua harus tidak semua dikuasai secara detail. Nah itu mungkin ada beberapa yang mungkin hal-hal yang urgen, misalnya seperti drainase dan kesehatan lingkungan ini yang mesti didiskusikan dan diberi masukan untuk meliterasi masyarakat. Baik, saya kemarin bersama-sama dengan Bapak ya melihat juga sanitasi apalagi untuk yang ada di rumah-rumah warga ya, khususnya juga untuk yang di MCK itu diperhatikan juga, dan bahkan Menteri melakukan hal itu melihat kondisi bagaimana limbah-limbah pembuangan manusia di dalam rumah tangga, dan juga dalam rumah tangga itu limbah-limbah sampah maupun air-air yang sifatnya yang tidak sehat begitu. Nah, kalau kita melihat pada pembangunan drainase, bagaimana kepentingan dan kewenangan yang ada? Kalau PU lain kemarin tadi juga kita bicarakan terkait dengan ada perumahan pemukiman yang sekarang dulu kan PUPR bergabung dan sekarang sudah berbeda. Pembangunan drainasenya disamakan atau berbeda begitu
di pemukiman warga, di tempat jalur-jalur protokol maupun di lorong-lorong gitu Bu. Silakan. Ibu Desi. Ya, terima kasih. Jadi dari Dinas PUPR memang jelas sekali ada program di Cipta Karya, sudah saya jelaskan bahwa ada program pengelolaan drainase, sistem drainase ya istilahnya. Jadi di situ bisa ada pembangunan, ada peningkatan drainase dan ada juga rehabilitasi. Tergantung kebutuhan dari lokasi dimaksud. Memang ada juga dari instansi yang lain, tapi masih dari PU yang masuk di jalan-jalan lingkungan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari PUPR juga bisa sebenarnya mengeksekusi. Tergantung dia nanti kita melihat muaranya mau ke arah mana nih airnya ini. Biasanya kita dia bermuara kalau dari PUPR dia pembangunannya dia akan bermuara diusahakan untuk terhubung dengan anak sungai atau sungai yang terdekat. Nah, jadi seperti itu. Kalaupun ada dari instansi yang berbeda, instansi yang lain tapi masih PUPR juga dari tadi ya. Dia tetap ada tapi di jalan-jalan lingkungan. Tapi dia tidak pekerjaannya mungkin tidak mayoritas untuk drainase. Yang tapi kalau programnya saya ke arah pembangunan itu pada prinsipnya kan ada kadangkali ini gotnya tidak sesuai dengan arahnya begitu. Apa karena beda kepentingan dalam hal ini instansinya yang mengerjakan atau sifatnya tetap pada prinsipnya ada standarisasi untuk pembangunan atau pembuatan dari selokan atau drainase ini, Bu Desi? Jadi tetap Pak, standarnya tetap ada. Kita mengikuti standar dari yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Dimanapun dia bermuara, siapapun, kewenangan siapapun, malah ada juga dari pihak swasta. Misalnya dalam kawasan perumahan. Dalam kawasan satu perumahan yang ada developernya Pak ya. Jadi di situ pun tetap mengikuti standar dari kementerian ya, standar pembangunan drainase. Sebelum dialirkan ke saluran kota, sebelum dialirkan ke badan air, ke saluran kota ataupun ke anak sungai ataupun ke sungai. Jadi tetap mengikuti standar Pak. Kalau dibilang kewenangan memang ada ya. Jadi kewenangan kalau misalnya di PUPR dia bisa jalan kota, tergantung kota, tergantung kewenangan jalan kota dan jalan lingkungan sebenarnya bisa Pak, tergantung ya gila. Jadi tergantung kebutuhan dan tergantung apa yang biasanya Musrembang Yoda yang mengusulkan. Di situ sudah tercantum Dinas PUPR yang akan mengeksekusi. Kemudian ada juga sesuai kewenangan jalan, ada jalan provinsi Pak. Maka saluran di situ jadi kewenangan provinsi. Kemudian ada juga balai kemudian ada yang balai jalan. Itu jadi kewenangan, tergantung kewenangan. Tapi kami Pak kalau memang sering berkoordinasi. Jika ada keluhan ataupun ada tingkat urgensi yang sudah sangat mendesak ya Pak, walaupun mungkin di kewenangan dari perangkat daerah atau kewenangan dari misalnya balai jalan atau kewenangan dari provinsi, kita tetap akan berkoordinasi supaya nanti karena ini ujung-ujungnya kan ke manfaat kepada masyarakat. Kalau memang mesti menunggu dari mana mau berkoordinasi ini yang bikin ini yang bikin, tapi kita ada yang memang kita tingkat urgensi kalau misalnya ada penutup saluran yang memang ada di kewenangan bukan kewenangan kota tapi kita tetap berkoordinasi. Ada koordinasi. Karena di sini ada Dinas PU provinsi juga ya, selain dari Dinas PU di kabupaten kota ada juga dari Balai Sungai, ada juga dari Balai Jalan. Kalau Balai Sungai juga ini memperhatikan terkait dengan drainase juga ya dari Kementerian PU. Dan kami akan kembali untuk Anda, kita akan break dulu sejenak pendengar. Anda yang mau bergabung silakan ya, sudah dibuka di 082195 835080 atau Anda yang ingin memberi tanggapan lewat streaming YouTube kami RRI Manado silahkan ya. Nanti setiap pertanyaan Anda akan dijawab, tapi kita pembahasannya drainase penting cegah banjir. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Man, tedoi dang. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono tikunja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Apa perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Saya sudah menampung semua aspirasi dari Anda tadi dari semenjak Mbak Ober sampai di opini publik ya, dan semua apa yang menjadi perbincangan dari Anda masyarakat juga ini juga nanti akan dijawab oleh narasumber kita ya. Tapi bahasanya drainase ya, penting cegah banjir. Di dalam juga kita sedikit Anda bisa menyinggung terkait dengan sampah, silahkan. Line telepon sudah kami buka di 0821 95 835080 ya. Sambil kami menunggu Anda yang mau bergabung untuk bantuan operator juga silakan. Dan saya lebih ke daerah pesisir atau daerah aliran sungai ya. Kemarin kan ini menjadi kontroversi, bahkan juga dari salah satu kepala dinas ini akhirnya ditahan karena permasalahan dengan relokasi. Ini kan juga karena drainase yang ada dibangun di Dendengan Dalam sampai di Kelurahan Banjer dan juga mungkin sampai di Kampung Ternate dan lain sebagainya. PU sendiri menyikapinya bagaimana drainase yang sekarang ini? Apakah perlu ditambah lagi? Mengingat pada kondisi sekarang masyarakat sudah direlokasi balik lagi ternyata. Silakan Bu Desi. Jadi kalau bilang mau ditambah atau di apa tindak lanjutnya Pak, tergantung dengan kita identifikasi persoalannya seperti apa. Kalau memang dibutuhkan saluran, maka kita akan membangun. Kalau memang salurannya tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya karena mungkin penampangnya kurang atau seperti apa, kita bikin bisa saja peningkatan, dia tambah lebar atau seperti apa. Kemudian jika memang ada lantai saluran, dinding salurannya rusak, kita akan rehabilitasi. Jadi tergantung Mbak sebenarnya kebutuhan. Kalau memang butuh mengalirkan aliran air ke muaranya kemana, maka akan ada pembangunan. Tergantung Pak iya. Baik, pemerintah kota langsung menyikapinya lewat PU. Ada telepon, selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, dengan Pak siapa, di mana Pak? Selamat pagi, saudara. Saya yang tadi di bawah kirim BA dengan alamat Jalan Pati, Dendengan Dalam lingkungan 7. Iya, Pak siapa dulu sebelumnya? Pak Franky. Pak Franky. Saya langsung ke Ibu Desi. Bu, judulnya saya bilang drainase bisa membahayakan jiwa manusia. Oh iya. Karena kalau saya tidak salah, Ibu Desi ini yang datang berkunjung ke kami awal Januari tahun ini. Karena drainase yang dibuat, bagus sekali Ibu sudah menjelaskan di Jalan Gagak sudah sementara dibikin. Ya, tapi iya, Pak Franky. Ya. Ya, dilanjutkan Pak, sempat terputus tadi suaranya tidak kedengaran. Silakan dilanjutkan. Oke, bisa didengar. Iya, silakan dilanjutkan. Outletnya di pinggir rumah saya. Outletnya di pinggir rumah saya, yang ukurannya adalah saya baru saja ukur lebar 1 meter, tinggi 102.
akibatnya terjadi bottleneck yang kalau masih awal tahun itu, kalau hujan airnya melewati pagar dari dinding pagar saya. Nah, akibat dari itu outletnya yang kecil dan terjadi stream arus yang kuat, maka di bawah pagar saya, di bawah talut itu sudah longsor. Malah pohon kelapa saya longsor. Terjadi tanggal 16 Desember 2024. Ibu Desi yang barangkali yang pernah datang ke sini, karena nomor telepon Ibu Desi ada di sini. Ada di saya. Baik. Pernah melihat bersama Kepala Lingkungan 7. Baik. Nah, sampai sekarang belum ada realisasinya. Kalau seandainya masih terus seperti itu, maka lubang di bawah kamar saya itu lebih besar lagi dan kemungkinan longsor merobohkan kamar saya. Ibu Desi sudah tahu adalah di pinggirnya itu semua berkaitan, berhubungan. Makanya kalau itu longsor ke saluran air di pinggir saya itu, maka bisa semua bangunan saya ikut ke situ. Waktu itu kami sudah bikin laporan di PU, tapi belum ada tanggapan, makanya kirim di Baober dan Halo RRI. Baik, kami Kemudian sudah Ibu Desi tangkap datang. Pak Franky maksudnya ya, pertanyaannya sudah kami terima, nanti akan dijawab oleh Ibu Desi. Dan Boleh saya berikan alternatif? Iya, silakan Pak, dipersingkat, Pak. alternatif jangka pendek yaitu kalau boleh sementara dibangun di Jalan Gagak, airnya jangan semua buang ke sini. Karena kalau air besar itu bahaya. Buang saja sebagian kecil. Kami juga tidak ingin saluran itu ditutup karena kalau tidak berbau busuk. Ya, jadi tetap ada. Tapi sebagian besar mohon disalurkan ke pinggir pacuan kuda. Itu ada dua alternatif. Yang pacuan kuda depan Alfamaret dan pacuan kuda yang di depan Alfamaret yang sebelah jalan. Itu sudah lama dibangun jalannya sampai ke jembatan Maesa dan dibuang di Kali Kamanta atau kali apa di belakang situ. Baik, terima Itu kasih usul banyak saya, Pak jadi kalau Franky atas waktunya dan masukannya sudah kami terima ya, dan nanti akan dijawab. Untuk selanjutnya mohon cepat dilanjuti karena ini sudah kita mulai melihat bulan hujan. Iya. Terima kasih Pak Franky yang ada di dendengan dalam. Saya ke penelpon lagi berikutnya. Untuk penelpon berikutnya silakan di 082195835080. Pendengar yang bergabung. Baik. Iya, Selamat pagi RRI. Iya. Dari Ibu Agustin Dumanau, Desa Winetin. Desa mana Bu tadi? Di Desa Winetin, Kecamatan Talawaan, Minut. Di desa kami memang ada drainase, tapi ada yang belum dibuat. Ada yang, tapi pertanyaan saya, apakah drainase itu memang tidak ditutup? Karena kebanyakan anak-anak di desa lari-lari, kemudian kiri di got, jatuh toh katu. Jadi pertanyaannya, apakah itu mau ditutup atau tidak? Karena ini di kampung toh. Nah, jadi cuma itu tapi pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Agustin ya, yang ada di Desa Winetin, Minahasa Utara. Dan satu lagi penanya sebelum kami akan menjawab dengan narasumber, silakan untuk line telepon. Belum ada atau baik di 082195835080. Anda yang ingin bertanya kepada narasumber silakan ya. Oke, belum. Jadi kita tutup dulu untuk line telepon. Mencoba di WhatsApp atau di YouTube juga silakan. Habis, oh iya. Baik, saya langsung ke narasumber kita ya. Ada
Pak Franky tadi di Dendengan Dalam Lingkungan 7. Mungkin Ibu juga sudah tahu ya, Ibu Desi, posisi dari Pak Franky tersebut yang ada di lingkungan 7. Bagaimana Bu menyikapi ini? Katanya sudah mau longsor yang ada di samping rumah atau di pinggir rumah, dan ini drainasenya yang dibangun tadi 1 meter tinggi 120 kalau tidak salah ya dikatakan, dan sudah meluap juga masuk ke dalam rumah. Ini yang pasti juga barangkali bukan cuma Pak Franky, ada beberapa warga yang ada di sana yang sudah mengalami hal yang sama ya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Franky. Jadi memang kenapa sampai ada kegiatan atau pembangunan atau peningkatan drainase di kompleks Jalan Lengkong Wayas itu juga salah satu sebenarnya untuk mengurangi aliran air yang akan menuju ke itu, kalau tidak salah itu jalan ke arah Pingkan Matindas. Nah, jadi betul Pak Franky bilang, Pak Franky udah usul tadi bahwa kalau boleh tuh aliran air, kalau boleh jangan cuma mengarah ke Pingkan Matindas, karena itu yang memang di volume besar menuju ke mungkin ke kompleks ada saluran atau anak sungai yang di dekat rumahnya Pak Franky. Itu volume airnya Pak sekarang memang sudah dibagi dari pintu dari kolam retensi, dia akan menuju ke memang ada yang ke Pingkan Matindas, tapi akan ada yang menuju ke Jalan Manguni ya kalau tidak salah, Manguni atau Mak Sayang menuju ke Pacuan Kuda Pak, kirinya Pacuan Kuda. Jadi dia akan terbagi sehingga mengurangi apabila ada curah hujan yang intensitasnya cukup tinggi, dia akan mengurangi limpasan air menuju ke mungkin ke arah huniannya Pak Franky ya. Dan mungkin yang dijelaskan tadi oleh Pak Franky, outletnya yang 1 meter sampai 120, tinggi 120 meter, itu yang mau menuju ke sebelah di pagarnya Pak Franky kalau tidak salah, menuju pagar Pak Franky. Memang Pak sudah kami identifikasi kemarin, dan sebetulnya sudah masuk akan dijadwalkan untuk diperbaiki, walaupun itu sebenarnya masuk di masih dalam huniannya, kompleks huniannya Pak Franky. Mengapa dibuat pembangunan yang di Jalan Mak Sayang itu salah satu juga untuk mengurangi supaya jangan sampai itu kalau tidak salah dia tagerus dia tagerus ke jadi tagerus Pak Franky kompleks pagar itu atau bataslah antara saluran dan juga katanya kamarnya juga ini katanya karena memang bangunannya memang sudah di berbatasan langsung dengan drainase, dengan itu drainase ya, sungai kecil agak seperti saluran yang besar itu sudah berbatasan. Akan kami tindak lanjuti Pak. Terima kasih untuk laporannya, dan memang sudah pernah diidentifikasi Pak. Sudah pernah disampaikan tadi Pak Franky katanya, dan ini dijawab ya akhirnya. Iya, akan ditindaklanjuti. Mungkin akan perbaikan hanya sebagian di yang kena limpasan itu. Kena limpasan. Apa cuma Pak Franky kalau Ibu lihat di posisi itu, atau ada warga yang lain juga? Kalau tidak salah cuma di ujung Pak Franky, mungkin kalau tidak salah huniannya yang di paling ujung kalau tidak salah ya, paling sudut ya, yang paling sudut. Jadi limpasan airnya memang mungkin menuju ke rumahnya Pak Franky. Demikian. Kalau namanya tadi air katanya lebih bagus ke arah apa tadi bisa didengar sih? Itu yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dia dari kolam retensi itu dia akan terbagi. Dia ke sebagian ke Pacuan Kuda itu yang ke arah kantor Camat Pal 2 itu Pak. Jalan itu, dan ke Pingkan Matindas. Jadi berkurang yang ke Pingkan Matindas. Dia akan berkurang sehingga dia akan berkurang juga untuk yang menuju ke arah Dendengan Lingkungan 7 itu. Oke. Terima kasih. Tadi ada Ibu Agustin juga, ada katanya ini bagaimana melihat got-got ini ada yang tidak ada penutup. Mungkin di Minahasa Utara lain lagi ya kewenangannya. Tapi kalau mengenai standarisasi keselamatan juga ya, sama ya. Standarisasi pasti sama, tergantung kebutuhan. Lebih dekat lagi. Tergantung kebutuhan. Jadi kalau memang dia perlu penutup karena untuk pedestrian, untuk akses jalan kaki yang ramah bagi anak sekolah, kita kira itu sebaiknya menjadi perhatian dari pemerintah yang ada di sana. Ya. Terima kasih Ibu. Itu tergantung anggaran juga ternyata ya. Saya ke Ibu Esra. Ibu Esra, ini bagaimana melihat tadi ada pertanyaan dari Pak Franky? Artinya kita melihat posisi rumahnya yang seharusnya faktor lingkungan ya, karena kadang-kali kan sama seperti yang tadi saya katakan sudah dilarang sebenarnya di got-got besar atau sungai-sungai yang
masyarakat bermukim di sana karena sudah pengalaman di tahun 2014 begitu banjir bandang, akhirnya banyak yang terdampak dan banyak yang direlokasi ke Pandu ya kalau tidak salah, dan mereka balik lagi. Ini faktor lingkungan seperti apa yang perlu disikapi begitu terkait dengan kondisi seperti ini menyikapi banjir? Ya, baik, terima kasih. Seperti yang sudah Bapak Pak Batin sampaikan tadi, perencanaan saluran di Manado ini mungkin sudah dari zaman kapan ya Pak? Tetapi dari kami pemerintah ini terus mengupgrade sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Memang ketika ada hunian di daerah permukiman, harusnya memang ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pembangunan permukiman. Untuk pembangunan permukiman. Tetapi itulah, mana yang lebih dulu ada, permukiman atau drainasenya, kita tidak tahu. Jadi mungkin sebaiknya sekarang kita tinggal mencari solusinya seperti apa kan Pak. Tapi kalau orang yang bangun rumah di situ artinya tidak ramah lingkungan, tapi kenapa dia memaksa? Apakah akan ditindaki begitu? Karena kan kita berbicara terkait dengan Ibu juga di bidang penyehatan lingkungan ya. Artinya kalau tidak sehat berarti tidak boleh lah begitu. Iya, memang harusnya kalau kita mengikuti aturan seperti itu Pak. Tapi tetap ada memaksa. syarat-syarat. Tetapi kita kembali lagi ke keadaan masyarakat. Kalau semisalnya huniannya cuma ada di situ, kita mencari solusi sebaiknya seperti apa. Seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan, ada yang di hunian di daerah aliran sungai kan sudah direlokasi oleh pemerintah, ternyata balik lagi. Seperti itu. Mungkin kita perlu mengedukasi masyarakat, karena kan itu ujung-ujungnya untuk masyarakat juga. Bagaimana mau hidup layak, aman, nyaman kalau hunian kita terganggu oleh karena drainase di sekeliling. Seperti itu Pak. Saya ke Pak Batin. Pak Batin, Wali Kota juga kan ini melakukan kemarin waktu ada pembangunan, Wali Kota itu pantau sendiri langsung ya. Wartawan melihat bagaimana ini kepala daerah yang langsung turun, bukan hanya sifat kepala dinas atau kepala bidang saja begitu. Ya, terima kasih. Kami apresiasi kepada Pak Wali Kota. Kami tahu memang Pak Wali Kota orangnya orang lapangan sebenarnya. Dan pemantauan langsung itu membuktikan bahwa ada kepedulian yang sebenarnya sudah lama dia ketahui bahwa permasalahan kota ini adalah banjir dan sampah dan sedimen. Nah, yang kami lihat juga bahwa mungkin ke depan pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Tadi Ibu sudah menyinggung soal kolam retensi. Saya tidak tahu istilahnya seperti apa. Tapi yang kalau saya melihat bahwa dengan kondisi Manado yang topografinya banyak berbukit dan sedikit daerah landai, itu mungkin sedimennya pasti sangat tinggi. Dengan peningkatan tutupan lahan dengan pemukiman yang tinggi, jumlah penduduk terus bertambah, aktivitas lebih bertambah. Nah, ini mungkin kalau melihat kayak sistemnya irigasi yang kebetulan juga ada sering berdiskusi dengan teman-teman di PU yang di Balai Sungai dan di bidang sumber daya air, itu mungkin bisa dibikin selain kolam retensi ada kayak sedimen trap. Karena ini kalau menurut saya sepengetahuan saya, yang saya lihat permasalahan besar di sini adalah soal sedimentasi. Jadi sama dengan Ibu Kabid bilang tadi, walaupun satu minggu 7 hari melakukan pemeliharaan pengangkatan sedimen dengan kondisi
tingkat sedimen yang tinggi, kemungkinan tidak akan mengejar tingkat sedimentasi yang terjadi di drainase yang ada di Kota Manado. Mungkin ke depan bisa direncanakan untuk pembangunan atau kolam retensi kah, atau kolam olak kah, atau sedimen trap kah, mungkin untuk mengantisipasi dan mengurangi tingkat sedimentasi yang menghambat atau dan sepertinya penilaian masyarakat pemerintah tidak ada kerja, padahal sudah berusaha untuk meningkatkan fungsi dari drainase, tapi dengan ini kayak lingkaran setan juga. Masyarakat yang sering beraktivitas yang tinggi dengan tidak patuh terhadap aturan untuk membuang sampah atau membangun sembarangan yang menimbulkan dampak lingkungan terutama untuk peningkatan sedimentasi. Akhirnya yang kena juga tetap pemerintah. Kami melihat bukan berarti pemerintah tidak kerja, tapi ya kita saling mengerti posisi kita masing-masing lah. Baik. Kita sudah berada di bagian akhir, itu tandanya bahwa kita harus mengakhiri sampai di sini. Ada beberapa penanya yang gabung di YouTube kami. Di sini cuma menyapa saja ya. Selamat pagi untuk Kristiat Pusut dan juga Julita yang katanya selamat pagi, sulit bicara. Mungkin ada hal-hal yang masukan lainnya juga bisa langsung berkoordinasi dengan PU ya Kota Manado. Dan ada berapa titik yang akan dibangun kolam-kolam itu, Bu? Atau di mana terakhir? Baru satu, tapi rencana akan dibangun karena itu kayaknya sangat berdampak besar juga kepada masyarakat terkait dengan ini jumlah volume air yang tidak masuk banyak begitu ke selokan-selokan, karena ibarat kata ada bendungan kecil begitu di selokannya. Bagaimana? Apa akan dibuat lagi di tempat-tempat yang vital lainnya yang sifatnya ini bisa banyak genangan air di sana? Ya, kalau memang ada lahannya, Pak, itu terkendala di lahannya. Itu tergantung lahan. Iya, jadi dengan lokasi yang mana yang memang dampak genangannya cukup tinggi, kita akan berusaha untuk menuju ke situ. Baik. Iya, Pak. Iya, terima kasih banyak Ibu Desi, Sama-sama, Pak. Ibu Esra dan juga Pak Batin atas waktunya sudah bersama-sama dengan RRI, dan semoga apa yang menjadi pembahasan kita ini sudah bisa memberi satu pemahaman ya. Tapi ingat, kalau pemerintah ada bangun berarti itu tandanya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tanggung jawab kita masyarakat ya. Jadi kalau sudah dibangun jangan sampai kita merusak dan kita salahkan lagi kepada pemerintahnya ya. Jangan sampai seperti itu, karena yang namanya faktor lingkungan itu alam yang berbicara, sekalipun mungkin kita membuat banyak hal terkait dengan infrastruktur, tapi kalau alam dan juga kita kurang menyadari akan pentingnya infrastruktur tersebut, ini juga pasti akan berdampak. Ya, saya Hendra Asa mengucap terima kasih atas kebersamaan Anda, dan ingat RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia